Semangat pagi anak-anakku semua kelas 11 produksi. Kita ketemu kembali dalam bidang studi perencanaan dan pengendalian produksi. Pada materi yang ketiga ini adalah mengenai penyusunan perencanaan SDM atau sumber daya manusia perusahaan. Manusia menjadi satu faktor penting dalam berjalannya suatu unit usaha. Dalam dunia bisnis, keberadaan manusia dalam roda perusahaan disebut dengan sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia kemudian perlu dialokasikan serta dimanipulasi agar dapat mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Untuk itulah, urgensi untuk melakukan perencanaan SDM semakin tinggi, mengingat perusahaan tidak akan berkembang baik jika SDM yang dimiliki juga tidak diatur dengan tepat. Perencanaan SDM sendiri tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, mengingat hal ini penting untuk membuat SDM yang dimiliki perusahaan bisa bekerja dengan optimal. Perencanaan ini wajarlah dilakukan dengan melalui beberapa langkah. Nah, di sini kita bicarakan 4 langkah yang umum digunakan oleh banyak perusahaan untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia itu. Keempat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, memetakan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Langkah pertama dalam menyusun perencanaan SDM yang baik tentu dengan mengenali kapasitas SDM yang sekarang dimiliki oleh perusahaan. Pemetaan ini bisa memberikan banyak informasi mengenai kemampuan yang dimiliki karyawan, jumlah karyawan yang aktif, jumlah karyawan yang akan pensiun, jumlah karyawan yang harus menjalani pelatihan, jumlah karyawan yang telah memiliki pencapaian, jumlah karyawan yang perlu melakukan peningkatan kinerja, dan informasi kepegawaian lain. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan SDM perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Nah, setelah mengetahui besar mengenai pemetaan kapasitas SDM yang kini dimiliki perusahaan, langkah selanjutnya dalam perencanaan SDM adalah memperkirakan kebutuhan SDM perusahaan untuk beberapa waktu ke depan berdasarkan keadaan SDM dan perusahaan sekarang. Yang ketiga, pengembangan tenaga kerja. Langkah selanjutnya dalam perencanaan sumber daya manusia adalah melakukan pengembangan tenaga kerja. Tahap ini dimulai dari perekrutan hingga yang terakhir hubungan baik dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Berikut penjelasan singkat setiap tahapnya. Yang pertama, perekrutan. Tahap ini adalah tahap di mana dilakukannya pencarian pada tenaga kerja atau sumber daya manusia potensial yang bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan.
Pencarian ini bisa melibatkan berbagai platform seperti situs pencarian kerja, aplikasi seperti LinkedIn, atau bahkan dengan membuka walk-in interview untuk langsung turun ke lapangan guna menemukan tenaga kerja yang sesuai dan potensial. Dua, seleksi. Setelah mendapatkan dan melakukan kontak dengan para calon pekerja yang memenuhi kualifikasi dasar, saatnya untuk melakukan seleksi. Tahap ini termasuk proses wawancara dan evaluasi terhadap kemampuan yang dimiliki calon tenaga kerja dan apakah kapasitas calon tersebut sesuai dengan apa yang tengah dibutuhkan. Jika telah diperkirakan dan dipetakan dengan baik, proses seleksi ini akan memiliki standar yang jelas antara mana yang sesuai dan tidak. Yang ketiga, memiliki dan mempekerjakan. Memutuskan calon final untuk posisi yang dibutuhkan serta memberikan penawaran kerja lebih detail sehingga terbangun kesepahaman antara perusahaan dengan calon pekerja. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Setelah mendapat tenaga kerja yang cocok, kemudian akan dilakukan pelatihan serta pengembangan kemampuan agar tenaga kerja yang baru bisa menyesuaikan diri dengan iklim dan tempo kerja perusahaan. Selain itu juga, guna agar tenaga kerja baru bisa bekerja efektif secepat mungkin. Yang kelima, hubungan dengan pekerja atau sumber daya manusia. Selalu berikan tawaran peningkatan gaji pada taraf tertentu agar pekerja selalu termotivasi untuk bekerja dengan baik. Selain itu, lakukan juga pengawasan pada kinerja pegawai agar kualitas kerja bisa dimonitor. Usahakan perusahaan memiliki iklim yang nyaman untuk setiap pekerja dan berikan kepastian jaminan kesehatan dan sebagainya agar karyawan bisa fokus untuk bekerja dengan performa terbaik. Tahap yang keempat adalah evaluasi dan monitoring. Nah, ketika perusahaan telah memiliki perencanaan sumber daya manusia yang baik dan dijalankan dengan maksimal, tahap selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring pada SDM yang dimiliki. Proses akhir ini akan memberikan gambaran jelas bagaimana sumber daya manusia bekerja dan memenuhi target perusahaan. Jika kemudian ditemui ketidaksesuaian, bisa dilakukan koreksi atau perubahan.